maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sya'nughriqhum fala sharikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Qadamallahul azim wa shadaqa nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah memuliakan Ketua DKI Masjid Jami At-Taqwa, guru kita sekalian Bapak Ustadz Haji Sarwili. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan insyaallah memuliakan guru kita sekalian Bapak Ustadz Haji Ramdhani. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub saya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Jalalain, yaitu ayat wa inna sya'nughriqhum fala sharikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Allahumma lam bihaqiqatil murad. Kata Allah wa inna wa in, dan apabila nasya menghendaki kami, apabila kami menghendaki, yaitu Gusti Allah, nuqriq, ya, menenggelamkan kami hum ke manusia, ya. Apabila Allah mau, Allah ingin orang-orang yang berlayar di lautan itu, ya, kalau Allah mau, Allah tenggelamkan, ditenggelamkan oleh Allah. Kalau Allah ingin, kalau Allah mau, ya. Fala sharikha, kalau Allah sudah menenggelamkan manusia pada waktu berlayar di lautan, fala sharikha lahum, maka ya, tidak ada yang bisa menolong lahum ke manusia, yaitu ke orang yang sedang berlayar di lautan. Wala, dan juga tidak ada hum ke mereka, ya, yaitu orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah pada waktu berlayar, yunqaduna, mereka dapat diselamatkan. Hadirin, apabila manusia berlayar di lautan, ya, kalau Allah mau, kalau Allah ingin, maka Allah bisa menenggelamkan mereka. Dan pada waktu Allah menenggelamkan mereka, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Mungkin ini kiasan juga hadirin. Begitu juga pesawat terbang, ya, yang ada di udara. Begitu juga kendaraan-kendaraan yang ada di daratan. Ya, kalau Allah mau membikinkan mudarat, membikinkan kecelakaan, ya, kepada mereka, ya, maka tidak ada yang bisa menolong, serta tidak bisa ada yang menyelamatkan. Untuk itu tafsirannya hadirin, ayat itu la mugisa, nggak ada yang bisa menolong lahum ke mereka apabila Allah menenggelamkan mereka di lautan. Wala, dan juga tidak ada hum ke mereka yunjauna, ke mereka nggak ada yang bisa menyelamatkan minal gharqi, dari tenggelam.
Kalau di udara hadirin jatuh itu kapal. Kalau di daratan kendaraan itu jatuh. Maka tatkala jatuh ya, pesawat terbang atau kendaraan yang di daratan atau ya, perahu-perahu yang ada di lautan ditenggelamkan, maka tidak ada yang bisa menolong. Waqala, lalu ayat wa inna sya'nukrikuhum fala syaril khalahum walahum yunqajun, hadirin dikomentari oleh Imam Ibnu Abbas. Jadi ayat wa inna sya' dikomentari nih ya oleh Imam Ibnu Abbas, ditafsirin dah kalau bahasa santrinya oleh Imam Ibnu Abbas. Waqala, dan telah berkata siapa Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Imam Ibnu Abbas, wala ahada, dan tidak ada satu orang pun juga yunqadhuhum yang bisa menyelamatkan orang itu, hum ke manusia. Tidak ada satu orang pun juga yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa menyelamatkan kita min azabi, daripada siksanya kami, daripada siksanya Allah. Nggak ada satu orang pun juga hadirin ya yang bisa menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat dari siksanya Allah. Apakah anak kita? Nggak bisa. Apakah harta kita? Nggak bisa. Apakah guru, atasan kita, istri, anak, suami? Nggak bisa. Wala ahada, sama sekali nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, kecuali yang bisa menyelamatkan kita hanya amal-amal soleh kita sendiri. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Wa inna sya', jadi dan apabila Allah menghendaki, nuqrikhum, maka kami menenggelamkan ke manusia. Kalau Allah udah mau menenggelamkan manusia hadirin pada waktu berlayar, fala syarikha lahum, maka tidak ada yang bisa menolong ke manusia, walahum yunqajun, dan tidak ada yang bisa juga manusianya itu dapat diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, illa kecuali rahmatan minna, rahmat kasih sayang, minna dari kami. Hadirin, perahu-perahu yang berlayar di lautan ya, kendaraan-kendaraan ya yang ada di daratan, pesawat-pesawat yang ada di udara, kalau Allah ingin memberi kecelakaan ke mudaratan, itu semua bisa. Kenapa kok udara ya, pesawat-pesawat yang ada di udara hadirin mah istilahnya nggak jatuh dah. Kendaraan yang kita naiki nggak jatuh hadirin ya. Perahu-perahu yang ada di lautan itu nggak tenggelam. Itu semua illa rahmatan minna, itu semua karena kasih sayangnya dari Allah. Kasih sayang hadirin, bukan kita jago ngetrek hadirin naik motor, bukan ya. Bukannya mah hadirin canggih hadirin ya, alat teknologinya yang ada di lautan itu, kapal-kapal yang ada di lautan atau pesawat yang ada di udara, itu bisa selamat semua hadirin, illa rahmatan minna, kecuali itu semua kasih sayang dari Allah. Itu kasih sayang dari Allah hadirin. Wah ya, tahu bayangin aja hadirin, pesawat di udara,
kendaraan yang berjalan cepat di tol, lihat aja hadirin ya, perahu-perahu yang berlayar di lautan hadirin bisa selamat. Itu semua karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Makanya Allah bilang di awal ayat tadi, wa inna sya, dan apabila kami menghendaki, kami bisa menenggelamkan. Kalau udah begitu hadirin, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa membantu ya. Kenapa Allah nggak menginginkan itu semua? Akhirnya mah manusia itu yang berkendaraan pada selamat, illa rahmatan minna, kecuali karena rahmatnya kami, yaitu kasih sayangnya kami. Yang pertama. Yang kedua hadirin, wa mata'an ilahi. Ya, perahu-perahu yang ada di lautan hadirin nggak ditenggelamin namanya. Ya. Pesawat yang ada di udara istilahnya nggak dijatuhin nama Allah. Kalau bahasa Betawinya nggak dinyusrukin nama Allah. Kendaraan-kendaraan yang berjalan fil barri di daratan hadirin nggak dijatuhin nama Allah. Yang pertama karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Yang kedua wa mata'an ilahi, yaitu merupakan kesenangan ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Kan nikmat banget hadirin naik kapal udara ya, kan nikmat banget hadirin, yaitu naik perahu-perahu yang berlayar di laut, kan nikmat banget hadirin. Naik kendaraan yang ada di darat enak banget hadirin. Wah, apalagi Alphard mah, terus ke sono, nikmat banget. Itu merupakan mataan, kesenangan. Itu kesenangan hadirin namanya. Lihat aja naik motor kan hadirin mah, Elmek, Picek, wah, ya anak-anak muda hadirin mah. Itu mataan, kesenangan. Ilahin cuman kesenangannya ilahin. Nanti ada batas waktunya. Jadi dua hadirin mah. Ya, kalau ya kenapa ya hadirin? Perahu-perahu yang ada di lautan gak ditenggelamin nama Allah. Pesawat-pesawat yang ada di udara gak dijatuhin nama Allah. Kendaraan-kendaraan yang hulu halang rame penuh hadirin, macet. Ya, istilahnya enggak dicelakakan, enggak dimudaratkan oleh Allah. Ada dua alasannya di dalam Al-Quran surat Yasin. Yang pertama karena rahmatnya Allah. Yang kedua mataan ilahin, yaitu untuk menjadi suatu kesenangan, kebahagiaan. Cuman kesenangannya itu ilahin, ada batas waktunya. Kalau udah batas waktunya, udah kapal yang ada di udara, walaupun hadirin mah istilahnya yang bawa itu kapal profesional, tetap aja nyusruk hadirin. Ya, kan nggak sedikit kapal mah yang ada di udara jatuh hadirin mah. Ya, padahal istilahnya yang mengendarainya hadirin, yang membawanya itu udah profesional. Lihat aja yang ada di daratan hadirin. Nggak sedikit yang kena musibah kecelakaan, karena emang udah batas waktu. Kalau belum waktunya hadirin enggak ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat tafsirannya nih hadirin ya. Wa mata'an ilahin ya, tafsirannya wa mata'an ilahin ai ila inqidai ajalihim, sampai habis ajalnya manusia. Kesenangan yang diberikan oleh Allah yaitu mataan ilahin, kesenangan yang diberikan ya, kesenangan yang diberikan Allah ke manusia, yaitu semuanya itu ada batas waktunya. Kesenangan hadirin yang diberikan oleh Allah tatkala kita berlayar hadirin ya,
Ya, lihat aja perahu-perahu yang cakep hadirin. Apalagi kalau perahu-perahu orang yang berkecukupan, subhanallah. Ya. Udara, ya pesawat-pesawat udara hadirin, yang begitu cakep, canggih hadirin. Apalagi sama orang-orang yang duitnya banyak hadirin. Begitu juga kendaraan yang ada di daratan itu hadirin, itu semuanya mataan kesenangan. Cuman kesenangannya itu ila inqidai ajalihim, sampai habis ajalnya itu manusia. Jadi ada batas waktunya yang dinamakan mataan, yang dinamakan kesenangan. Yakni maksudnya ya, la ahada, enggak ada satu orang pun yunkidu yang bisa menyelamatkan ini orang hum ke manusia min ajabi, dari siksanya Allah. Enggak ada satu orang pun juga yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa menyelamatkan kita, ila kecuali an sesungguhnya narhamahum, kecuali rahmatnya kami yang kami berikan kepada manusia. Semua rahmatnya Allah, termasuk hadirin ya, tatkala manusia nanti enggak mendapatkan siksa Allah pada hari kiamat, itu merupakan rahmatnya Gusti Allah. Ila inqidai ajalihim, sampai habisnya ajal manusia. Semua nih hadirin, kesenangan nih semua nih. Itu rahmatnya Allah. Itu rahmatnya Allah. Cuman ikhtiarnya kita mungkin hadirin diberi akal. Kita diberi sesuatu, diberi ini akal, kekuatan, ilmu segala macam, sehingga kita mendapatkan kesenangan. Ya. Dan tatkala Allah enggak memudaratkan kita, enggak mencelakakan kita, itu karena rahmatnya Allah. Cuman ikhtiarnya itu ya, kita pakai akal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cuman hadirin, kesenangan di dunia ini yaitu ada batas waktunya. Jangan jauh-jauh dah, contohnya dah masa muda, masa kesenangan. Nanti ada batas waktunya hadirin, yaitu masa sepuh ya. Itu semuanya ada batas waktu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ayat selanjutnya, wa idza qila lahum muttaqu ma baina aidikum wa ma khalaqakum la'allakum turhamun. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum ke manusia, ittaqu kudu takut kamu sekalian, ma karena apa-apa, baina aidikum yang ada di hadapan kamu, wama dan apa-apa, khalfakum yang ada di belakang kamu, yang ada sebelum ada pada kamu, la'alakum agar kamu sekalian turhamuna, yaitu kamu orang-orang yang mendapatkan rahmat, agar kamu sekalian orang-orang yang disayangi oleh Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wa idza qila, dan apabila dikatakan kepada manusia, ittaqu, takutlah kamu sekalian ya, ma baina aidikum ya, oleh perkara
yang mana perkara itu ada di hadapan kamu. Kudu takut kita hadirin ame perkara yang ada di hadapan kita. Wa ma khalfakum, dan kita kudu takut ame perkara yang ada di belakang kita. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu sekalian disayangi oleh Allah. Hadirin, ini perlu penafsiran, perlu penjelasan. Ya. Kita ame Allah hadirin disuruh takut ame apa-apa yang ada di hadapan kita. Kan kita bingung apa yang ada di hadapan kita. Ya. Dan kita kudu takut ame yang ada di belakang kita. Maknanya udah gitu hadirin. Makanya perlu penafsiran. Ya. Kita disuruh takut sama Allah. Takut ame yang ada di depan kita. Apakah yang di depan kita ini hadirin? Apakah tembok? Apakah hewan? Apakah apaan? Dan juga kita kudu takut ame yang ada di belakang kita. Kata Allah kan ittaqu. Kamu kudu takut ame apa-apa ma baina aidikum, yang ada di hadapan kamu. Dan kamu juga kudu takut ya ame apa-apa yang ada di belakang biar kamu disayangi ame Allah. Nah, ini perlu penafsiran. Ini kita lihat hadirin tafsiran para ulama, komentar para ulama. Ya. Apa sih yang ada di depan kita? Apa sih yang ada di belakang kita? Yang harus kita takuti, yang harus kita waspada, yang harus kita hati-hati. Nih komentar para mufassirin, ahli tafsir, pakar-pakar Quran. Kita lihat nih hadirin tafsirannya nih hadirin. Al-muradu, adapun yang dimaksud bima baina aidikum, ya, yang harus kita takuti apa-apa yang ada di hadapan kita nih, yang ada di hadapan kita, yang sedang kita hadapi nih sekarang hadirin, yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati, yang harus kita takut, ditafsirin ad-dunya, yaitu dunia. Harus waspada, hati-hati hadirin ame masalah dunia. Yakni maksudnya hadirin ya ihdaruha, kamu harus waspada, kamu harus hati-hati ame masalah dunia. Wala taqrabuha, dan kamu jangan deketi karena dunia. Hati-hati, waspada. Enggak sedikit masalahnya hadirin orang yang meninggalkan ibadah karena dunia. Enggak sedikit hadirin mah orang yang enggak taat kepada Allah hanya karena masalah dunia. Hadirin, ada sahabat yang dinamain Sa'labah. Ya. Sa'labah ini sholatnya rajin banget di belakang Rasulullah. Kalau berjamaah di belakang Rasulullah terus. Ya. Pada suatu hari hadirin mak dia setiap habis sholat pulang, nggak pakai ikut wiridan, ya. Nggak pakai wiridan, pulang. Lalu pada suatu hari ditanya oleh Rasulullah, ya Sa'labah kemana? Ya, kok habis sholat nggak pakai wiridan, pulang. Pada suatu hari langsung ditanya nih Sa'labah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu setelah habis sholat nggak pakai wiridan pulang? Ya, kata Sa'labah mah kainnya dipakai gantian sama istrinya, karena istrinya itu juga yaitu ingin melakukan sholat. Jadi ya, karena saking pakirnya hadirin, pakaiannya aja untuk sholat, kainnya aja untuk sholat gantian sama istri. Lalu kata Sa'labah, ya Rasulullah doain biar aku jadi orang kaya. Sama Rasulullah ya hadirin wah istilahnya nggak langsung didoain, ya
Istilah kalau bahasa kita dicuekin dah. Terus akhirnya akhirnya didoain sama Rasulullah. Allahumma rzuq sa'labah. Ya Allah kasih rezeki yang banyak yang berkah kepada Sa'labah. Ya hadirin. Akhirnya hadirin Sa'labah punya kambing hadirin. Singkat cerita nih. Kambingnya begitu beranak banyak. Begitu banyak udah repot dah. Udah mulai ninggalin berjamaah. Udah mulai tuh hadirin. Udah mulai rumahnya pindah tadi dekat masjid. Akhirnya pindah Pondok Indah hadirin. Udah disuruh bayar zakat, nggak mau zakat. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah wafat nggak mau zakat, nanti akhirnya nyesel juga nggak diterima zakat oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, ya mau bayar juga zakat juga ke Sayyidina Abu Bakar, nggak diterima. Begitu juga ke sahabat Sayyidina Umar, sampai meninggalnya akhirnya Sa'labah nggak zakat. Akhirnya Sa'labah mah nggak berjamaah. Ini waspada kita, kudu hati-hati. Cuman kalau nggak punya dunia repot juga hadirin. Repot juga. Tinggal tergantung kita mempergunakan itu masalah dunia. Ada kita syukuri, nggak ada juga harusnya kita syukuri. Jadi tafsiran hadirin, kudu takut kamu apa yang ada di hadapan kita nih sekarang yang kita hadapi. Komentar pertama yaitu masalah dunia. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Komentar yang kedua nih, ya, apa sih yang kita takutin hadirin mah? Yang ada di hadapan kita dan yang ada di belakang kita. Ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Kata ulama, ya, ma asoba min qablikum minal umam. Yang harus kita takuti nih hadirin mah, ya, yang ada di hadapan kita, yaitu apa-apa asoba yang telah menimpa min qablikum dari sebelum kamu, minal umami dari umat-umat terdahulu. Hadirin, umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah. Lihat umat Nabi Nuh, lihat kaum Nabi Lut, ya, lihat Bani Israel, lihat Fir'aun, dihancurkan oleh Allah. Nah, dengan dihancurkannya ini kita harus ambil pelajaran, ya. Kita harus takut apa-apa yang ada di hadapan kita. Jadi hadirin tafsiran, ya, kita harus takut. Ittaqu ma baina aidikum. Kudu takut kamu karena apa-apa yang ada di hadapan kamu. Maksudnya yang udah terjadi, yaitu kita harus takut ambil pelajaran ame kejadian yang udah pada umat-umat terdahulu. Harus kita takut hadirin. Ya, toh, ya. Wa ma khalfakum. Dan kita harus takut juga ame yang di belakang kita, ame yang nanti bakalan terjadi. Kita harus takut. Apa hadirin? Nanti yang akan kita hadapi, tapi harus kita takuti. Nanti kita akan hadapi nih. Wa ma khalfakum. Dan apa-apa yang ada di belakang kamu, yang entar. Tapi kita harus waspadai, kita harus takuti. Tafsirannya ajabul akhirah, yaitu siksa akhirat. Itu yang harus kita takuti. Hadirin, siksa api yaitu siksa akhirat, ya, siksa api neraka. Api neraka itu hadirin, api neraka yang ada di dunia sekarang hadirin, ya, itu adalah percikan api neraka. Percikannya api yang ada di dunia. Sewaktu Allah menyuruh ke malaikat, malaikat, ambil api untuk, ya, agar dijadikan api dunia. Diambilnya sama malaikat hadirin. Api neraka diambil. Begitu diambil hadirin mah, dibawa digenggam sama malaikat. Begitu digenggam, segenggam diserahin ke Gusti Allah. Ya Allah, nih api neraka jahanam.
Kata Allah ini kebanyakan. Ya, segenggam aja dibilang kebanyakan kata Allah. Ya. Lalu dikurangin itu percikannya daripada api neraka. Jadi api dunia ini adalah percikan api neraka. Itu percikannya udah dicuci. Ya. Di sungai surga selama 17 kali. 17 kali dicuci dulu hadirin tuh. Percikannya doang. Percikan api neraka. Percikannya aja dicuci 17 kali, yaitu pakai air surga dicuci 17 kali. Ya. Nah, sekarang api dunia hadirin yang ada nih, api dunia nih yang ada itu adalah percikan api neraka yang udah dicuci 17 kali 17 kali, yaitu air sungai daripada surga. Bayangin aja hadirin. Ya, percikannya ya, panas banget dah. Ya, coba rokok, batang rokok dah kita sudut ke badan kita hadirin itu. Bara api hadirin, api neraka apabila ditaruh di telapak kaki kita nih, maka akan mendidih sampai ke kepala. Diceritain di dalam satu kitab hadirin. Ada orang misalkan masuk neraka, lalu dibakar nih, dibakar di dalam neraka jahanam, dibakar nih di dalam neraka jahanam. Setelah dibakar di dalam neraka jahanam, dikeluarin, terus dipindahin, dibakar di dalam api dunia. Ya. Dibakar nih seseorang di dalam neraka jahanam, dibakar hadirin. Terus dipindahin ke dalam api dunia, maka orang itu tidur pulas di dalam api dunia. Pulas saja tidur hadirin di api dunia. Subhanallah, gimana dah neraka jahanam. Maka ini wa ma khalfaqu, kita harus takut ame apa-apa yang ada di belakang kita yang akan terjadi. Apaan yang ada di belakang kita yang akan terjadi? Menurut penafsiran ulama, yaitu azabul akhirah, siksa akhirat. Sebab siksa akhirat akan kita hadapi suatu saat. Kita akan temuin, kita akan mengalami. Ya, tapi mudah-mudahan kita dipelihara hadirin dari siksa api neraka. Kan sekarang ini kita berdoa terus sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Aminin hadirin. Misalkan Bilal itu terawih, ya itu doanya kan imam terawih Bilalnya itu. Ya, Allahumma aidus ya Allah, inna sesungguhnya kita nas'aluka, minta kita ridhoka, minta keridoan engkau di bulan Ramadan ini, wa jannata, dan minta surga. Kita nggak minta apa-apaan lagi sholat terawih hadirin. Kata Bilal nggak minta apa-apa. Yang kita minta keridoan Allah, dan yang kita minta surganya Allah. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wa na'udzu, dan aku minta perlindungan ya Allah, minta kepada engkau. Minta perlindungan dari apa? Min syakhatika, dari murka engkau. Wan nari, dan dari api neraka. Itu yang kita minta di bulan suci Ramadan ini. Kita nggak minta yang lain. Ya, kita minta itu. Minta keridhaan Allah dan minta surganya Allah. Minta perlindungan dari murkanya Allah dan dari nerakanya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Keterangan-keterangan tadi itu hadirin penafsiran tentang takutlah kamu. Ya. Ame apa-apa yang ada di hadapan kamu. Ya. Yang di hadapan kita hadirin yaitu penafsirannya dunia, penafsirannya ya ame apa-apa yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Dan kita takut ame yang di belakang kita yang belum terjadi sama kita, tapi suatu saat kita hadapi, yaitu siksa api neraka, siksa akhirat.
Ini pendapat Imam Qatadah dan pendapat Imam Muqatil. Wa jawabu ida, dan adapun jawab ida. Jadi di dalam nahwu shorof hadirin, apabila ada ida pasti ada jawab. Ya, seperti wa ida kila ada jawabnya. Cuman jawabnya mahjubun, dibuang. Takdiru, adapun mengira-ngirakannya ida yang dibuang, ida kila lahum. Apabila dikatakan lahum, ya, ke manusia, haja karena ini perkataan, a'ridu, maka kamu berpaling, bidalili dengan dalil ma perkara ba'dahu setelahnya. Yakni maksudnya Allah gini, jadi idza qila, apabila dikatakan lil kufari, kepada orang-orang kafir, apabila dikatakan kepada orang-orang kafir Mekah nih hadirin mah, ya, itaku, kudu takut kamu hai kafir-kafir Mekah, ma baina aidikum, apa-apa yang ada di hadapan kamu sekarang ini, yang ada di hadapan kamu, wa ma khalfakum, dan kamu juga kudu takut ame apa-apa yang ada di belakang kamu, ame apa-apa yang belum terjadi, kudu diwaspadai. La'alakum, agar kamu sekalian tanalu rahmatillahi, mendapatkan rahmatnya Allah. Watakunu, dan ada orang-orang kafir minal mu'minina, kepada orang-orang mukmin, yu'raduna, mereka berpaling, biwujuhihim, dengan wajah-wajah mereka. Hadirin, orang-orang kafir dulu, apabila mereka dikatakan kepada orang-orang mukmin, takut hai orang-orang kafir, ame apa-apa yang kamu hadapi, dan apa-apa yang akan kamu hadapi. Begitu kata orang-orang mukmin ke orang-orang kafir. Mereka itu berpaling dengan wajah-wajah mereka. Istilah kita, orang mukmin dicuekin dah, ya. Selain itu hadirin, wala yasma'una, orang-orang kafir nggak mendengar kalamallahi, karena kalamnya Allah Ta'ala. Orang kafir hadirin, apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, kata orang mukmin ke orang kafir, hai orang-orang kafir, takutlah kamu, ya, oleh apa-apa yang ada di hadapan kamu, dan oleh apa-apa yang ada di belakang mereka hadirin, yaitu berpaling dari orang-orang mukmin, dan mereka enggak mendekarkan kalam-kalamnya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, komentar lagi nih, ada ulama komentar tentang ayat, ya, yaitu wa idza qila lahumut taqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Ayat ini kan begini hadirin, takutlah kamu, ya, oleh apa-apa yang ada di hadapan kamu, dan oleh apa-apa yang ada di belakang kamu. Apaan sih yang ada di hadapan kita yang harus kita takuti? Apaan sih hadirin yang ada di belakang kita yang harus kita takuti dan yang harus kita waspadai? Ya, dikomentarin. Tadi ada komentar udahan tadi para ulama, sekarang dikomentarin lagi nih hadirin. Yang ada di hadapan kita yang harus kita takuti, minaz junubil madiyati, yaitu dosa-dosa yang udah lewat. Harus kita takutin tuh hadirin. Dosa-dosa, maaf, yang udah kita perbuat misalkan, itu harus kita takuti. Ittaqu ma baina aidikum, kamu harus takut
ame dosa yang telah engkau lakukan, yang telah engkau perbuat, yaitu junubil madiyati, dosa yang udah kelewat. Harus kita takuti, harus kita waspadai. Wal mustaqbilati, nah tafsiran yang harus kita takuti yang akan terjadi khalfakum, di belakang kita, yaitu dosa-dosa al mustaqbilati, yang akan datang. Yang harus kita takuti hadirin, kita harus waspadai dosa-dosa yang akan datang. Artinya jangan sampai kita kerjain, kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa yang akan datang. Kalau dosa-dosa yang udah kelewat, maaf tadi misalkan kita udah lakukan, kita minta ampun kepada Gusti Allah. Itu penafsirannya begitu. Jadi gini hadirin, takutlah kamu dengan apa-apa yang ada di hadapan kamu dan apa-apa yang ada di belakang kamu. Apa yang ada di hadapan kita? Ditafsirin di sini hadirin, dosa-dosa yang udah kelewat. Dan apa yang ada di belakang kita nanti yang akan nyusul, yaitu dosa-dosa yang akan datang. Itu yang harus kita takutin, kita waspadai. Tuh ada yang komentar begitu hadirin mah. Ya. Komentar lagi, wakilah ada yang komentar lagi hadirin, apa sih yang harus kita takutin? Ya, apa yang harus kita takutin? Ya, yang ada di hadapan kita dan yang ada di belakang kita, yaitu al-junubu zahirati, dosa-dosa yang kelihatan. Itu yang harus kita takuti. Ma baina aidikum, yang ada di hadapan kita, yang ada di hadapan kita ini ada dosa-dosa yang kelihatan. Nah, dosa lalu penafsiran yang harus kita takuti yang akan terjadi, yaitu macam-macam dosa hadirin. Ya, al-batinati, dosa-dosa yang enggak kelihatan. Jadi dosa-dosa, macam-macam dosa, kehilapan, kesalahan, kekeliruan, ya, yang johir itu adalah yang harus kita takuti, perkara yang ada di hadapan kita. Sedangkan perkara yang akan kita hadapi hadirin, yaitu kesalahan, kehilapan, dosa-dosa yang batin, yang enggak kelihatan. Wakilah dikomentari lagi hadirin. Ya, komentar tentang ittaqu, kudu takut kamu. Ma baina aidikum, apa-apa yang ada di hadapan kamu. Wa ma khalfakum, dan apa-apa yang ada di belakang kamu, ya, yaitu minal azabi, daripada siksa. Alladzi yang dulu turun itu siksa minasamai dari langit. Yang kita harus takuti hadirin, yang ada di hadapan kita, yaitu ujian, cobaan, siksaan yang diturunkan oleh Allah, turunnya dari langit. Ya. Hujan hadirin, itu apa-apa yang ada di hadapan kita, ya. Musim kemarau, musim panas, segala macam hadirin, ya. Wa ma khalfakum, yang harus kita waspadai, ya, yang harus kita takuti, ya, oleh karena perkara yang ada di belakang kita, yaitu minal azabi, daripada siksa, alladzi yang yakhruju minal ardi, yang mana siksanya itu keluar dari bumi. Hadirin,
ulama ada yang menafsirkan ayat wa idza qila lahumut taqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'alakum turhamun. Kita disuruh takut sama Allah. Ya. Takut ame apa-apa yang ada di hadapan kita. Dan ame apa-apa khalfakum yang ada di belakang kita. Apa-apa yang ada di hadapan kita yang harus kita takuti menurut ulama, siksaan yang turun dari langit. Ya. Terus kita harus takut juga apa-apa yang ada di belakang kita sebelum terjadi. Ya, khalfakum. Nah, ditafsirin ame ulama siksaan yang keluar dari bumi. Ada siksaan dari langit, hadirin, turun siksaan yang keluarnya nanti dari bumi. Kalau kita ujian dah, cobaan dari langit dan dari bumi. Jadi dari langit tadi, nah, angin segala macam, hujan dari atas tadi. Kalau dari bumi kan lahar, gempa bumi segala macam. Ya. Nah, ini yang harus kita takuti, harus kita waspadai, yaitu apa-apa yang ada di hadapan kamu. Apaan yang ada di hadapan kita? Yaitu ujian yang datangnya dari langit. Ya. Dan kita harus takut, harus kita waspadai apa-apa yang ada di belakang kita. Apa yang di belakang kita? Ujian, siksaan yang keluarnya dari bumi. Ini hadirin komentar-komentar ya para mufassirin, pakar-pakar Quran mengenai ayat wa idza qila lahum muttaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum ke manusia, ittaqu, kudu takut kamu. Takut ame ma bainakum. Takut karena apa-apa yang ada di hadapan kamu. Apa-apa yang di hadapan kamu tadi penafsiran. Apaan sih yang ada di hadapan kita? Tadi tuh udah kita dengar penafsiran. Wa ma khalfakum, dan kita harus takut karena apa-apa yang ada di belakang kita yang belum terjadi. Apaan? Ya, yang harus kita takuti sama yang ada di belakang kita. Tadi penafsirannya kita udah dengar. Nah, kalau kita udah takut masalah itu, waspada, hati-hati. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu sekalian mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi